Izin Pak, tadi ada bahasa yang disampaikan bahwa tidak diperkenankan kokurikuler itu berdiri sendiri gitu. Eee, jadi, kira-kira nih Pak, ketika misalnya nih kimianya, beban mengajar itu termasuk termasuk kokurikuler itu kan 36 JP dan 72 dan 36 Pak, setahun. 72 intra, 36 kokurikulernya. Nah, jadi kalau misalnya selama ini kalau yang P5 itu kan dibuat jadi blok Pak gitu. 36 ini bisa nanti 12 minggu selesai gitu untuk P5 kalau dulu seperti itu. Nah, kalau sekarang cuma permasalahannya kalau blok itu dalam 36 minggu efektif itu 12 minggu untuk kokurikuler, kemudian ada sekitar 24 minggu untuk intra. Jadi nanti guru itu 12 minggu ngajar kokurikuler, setelah itu nanti ngajar intra. Nah, dulu karena yang dimaksud karena dulu itu kan P5 proyek gitu kan, Pak. Nah, sekarang ini kita lihat lebih terbuka, lebih bebas. Apakah boleh kimia yang tadinya 3 JP 12 minggu itu sebenarnya 3 JP sampai 36 minggu kan Pak. Nah, apakah boleh sekarang 3 JP itu sampai 36 minggu itu 2 JP-nya intra, lalu 1 JP-nya itu kokurikuler, tapi kokurikuler ini sendiri gitu yang mengampunya gitu Pak. Artinya misalnya saya ambil temanya satu, kemudian selama 36 minggu itu atau 36 JP itu saya buat modul sendiri, eh, saya laksanakan sendiri di Mapel itu. 2 jamnya saya ngajar kimia, setelah itu saya 1 jamnya ngajar kokurikuler, namun tetap yang bikin roster nggak kasihan 3 JP terus sampai 36 minggu. Begitu pertanyaannya Pak Yogi. Terima kasih. Iya, makasih. Bentuk kokurikuler itu ada 3 tadi ya, kolaboratif lintas disiplin ilmu. Jadi memang seminimal-minimalnya ada 2 mata pelajaran. Jadi kami dalam penguatan profil dalam pembelajaran minimalnya emang interdisipliner, tidak diperkenankan untuk satu berdiri sendiri. Makanya tadi kita atur akhirnya pada saat diputuskan kolaboratif lintas disiplin ilmu itu sekurang-kurangnya ada 2 mata pelajarannya. Jadi tidak diperkenankan untuk satu. Jadi pada saat kami pembahasan kokurikuler ini untuk penguatannya, untuk agar pembelajaran mendalam itu bisa terlaksana, maka penguatan kokurikulernya itu minimal di 2 mata pelajaran, ada keterkaitan. Jadi di sini ya bentuknya untuk kokurikuler, sini ya. Kegiatan kokurikuler itu mengintegrasikan 2 atau lebih. Jadi boleh satu nggak boleh, memang Baik. untuk satu. Not Jadi ya, Pak. minimal 2 Baik, dalam baik. satu tema. Karena untuk kokurikuler itu muatan pembelajarannya berupa tema. Itu ya, Baik. berupa tema yang relevan dengan kehidupan nyata murid, tujuannya melihat keterkaitan antar ilmu. Jadi memang tujuan kokurikuler itu mendorong interdisiplin ilmu, keterkaitan antar ilmu. Jadi tidak bisa. Jadi kalau pertanyaannya berdiri sendiri bisa nggak? Nggak. Minimal 2 mata pelajaran kolaboratif untuk apa? Tujuannya memperkuat dimensinya. Jadi bentuknya yang bisa terfasilitasi untuk kokurikuler tuh ini. Lintas disiplin ilmu tuh harus minimal 2, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dan cara lain. Dan juga Bapak perlu diperhatikan ya, karena kokurikuler itu alokasi total. Jadi kalau masing-masing pakai nanti tidak bisa ada alokasi kegiatan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat gitu ya. Ada tidak atau cara lainnya, nanti kenapa guru masing-masing mapel udah make gitu ya. Makanya sengaja kami ini harus total dulu baru dipetakan mana nih. Karena kalau masing-masing lalu dipakai untuk masing-masing, nanti ibu bapak pada saat ada 7 gerakan kebiasaan yang sehat, ada ibadah, ada terkait dengan senam, nanti malah nambah waktu sendiri. Waktu belajar anak nanti jadi nambah gitu. Tidak menggunakan waktu kokurikuler tadi. Makanya ada akumulasi total kalau masih 12 jam, lalu dipetakan nih, jangan dipilih contoh pada langsung, tapi dipetakan blok di sini lintas disiplin ilmu sekian jam, blok ketika kebiasaan anak ini saya hebat sekian jam gitu ya. Sehingga tercapailah 12 jam tadi dalam 1 minggu. Baik, terima kasih Pak Not, karena memang kemarin ada sekolah yang menyampaikan kurikulumnya menyampaikan seperti itu. Oh, berarti boleh dong gitu. Akhirnya saya dapat jawaban dari ketua tim kurikulum langsung. Terima kasih Pak Yogi. Sama-sama Ibu, makasih.
Terima kasih Bu Mel membuka sedikit yang juga menjadi sebenarnya pertanyaan karena mungkin juga Pak sebelum masuk kita ini ada beberapa yang sudah resen, kita lanjut sajalah yang resen dulu ya untuk panitia bertahan dulu ya. Ibu atau Bapak nih, Junita Pronika. Ya, kami persilakan. Ibu Terima ya. kasih Ibu. Ya, sama-sama Ibu. Pak, ini saya ada pertanyaan. Ini kan di sekolah kami itu menggunakan sistem blok untuk yang kokurikulernya. Nah, jadi yang tidak ada kokurikuler berarti dia tidak mengajar nanti di sistem blok, tetapi dia melanjutkan materinya sampai nanti masuk di ujian akhir semester. Nah, saya di sini sebagai koordinatornya, sehingga saya bertugas dari kurikulum untuk membuat materinya, Pak. Jadi per guru itu setiap jam pelajaran itu, setiap jam pelajarannya sesuai jadwal, harus ada materinya yang saya siapkan. Nah, yang saya minta pencerahannya, Pak, saya agak kesulitan dalam menentukan materi-materinya. Berarti kan dalam 1 bulan itu harus lebih dari 20 materi yang harus saya siapkan untuk guru-guru yang akan mengajar. Mungkin itu, Pak. Terima kasih. Ya, makasih. Jadi kokurikuler itu sekali lagi bentuknya tadi ya, lintas disiplin ilmu, gerakan 7 kebiasaan yang sehebat, dan atau cara lainnya. Yang diperhatikan tuh gini, kokurikuler itu ada, anggaplah sekarang ada 12 jam 1 minggu. Jadi perhatikan, bebaskan dari masing-masing mapel. Pada saat kokurikuler, makanya kami bukan menyebutnya guru, tapi fasilitator. Ada 12 minggu yang digunakan untuk kokurikuler. Misalkan ada sekolah memutuskan kokurikulernya hanya untuk 7 gerakan kebiasaan yang sehebat, itu cukup 1, Bu. Tidak perlu ada 20, nggak ada penguatan mata pelajaran. Kokurikulernya berupa senam sehat dan ibadah. Misalkan ya dari 12 jam, anggapnya ibadah setiap hari 1 jam. Ada 5 jam nih ya, dari 12 jam 5 jam. Sehat, senam sehat setiap hari ada 1 jam. Udah kepake 10 jam. Nah, sudah 2 kegiatan guru-guru itu pasti semua jadi fasilitator di situ sudah selesai, tidak ada terkait dengan mapelnya karena 12 jam sudah dipakai 10 jam. 2 jam lagi mungkin hanya ada kegiatan aktivitas lain, misalkan untuk memperkuat tadi kekhasan sekolah. Kekhasan sekolahnya adalah berkaitan dengan memperkuat penelitian siswa gitu ya, kemampuan penelitian siswa. Nah, ini bolehkah tidak ada mapel satupun terkait lintas disiplin ilmu? Boleh kok. Jadi ibu malah jadi rumit memang seperti itu. Jadi 12 jam itu ibu Bapak bayangkan 12 jam itu bukan dipetakan ke masing-masing mapel. 12 jam itu untuk ibu Bapak petakan menjadi program sekolah. Program sekolah tadi, kalau ibu Bapak di sekolah ibu Bapak ada program senam aja, senam anggap 2 hari setiap hari ya. Udah kepake tuh 15 jam tuh 5 jam kepake senam. Ada sekolah lagi yang punya program terkaitan dengan ibadah 5 jam. Udah kepake tuh dari 12 jam tuh 5 jam. Jadi tinggal 2 jam lagi. Ya sudah 2 jam lagi buat kegiatan apa gitu. Jadi bukan untuk setiap mapel lalu buat kegiatan kokurikuler, enggak. Makanya kami melarang, tanda kutip ya, tidak mengizinkan hanya 1 mapel untuk kokurikuler itu, kolaboratif. Oh, sekarang kami ingin membuat salah satunya kolaboratif lintas disiplin ilmu. Nah, anggapnya sekarang ya ada guru kokurikuler itu kan tadi guru matematika, bahasa Indonesia. Kalau Pancasila tidak perlu jadi fasilitator, yang tidak ada alokasi waktu ya, Pancasila, bahasa Inggris, kimia, guru Pancasila, guru bahasa Inggris, informatika tidak perlu jadi fasilitator. Nah, lalu diputuskan oleh sekolah yang ingin diperkuat itu adalah terkait dengan sains gitu ya, misalkan. Kolaboratifnya sains. Buat project STEM, cukup 1 nih yang terlibat, karena STEM-nya yang terlibat untuk memperkuatnya IPA ya, misalkan IPA, matematika, lalu informatika, lalu bahasa Indonesia. Nah, 4 guru ini 1 dipetakan jadi kokurikuler STEM tadi ya, kolaboratif lintas disiplin ilmu. Udah 4 mapel. Ada guru lain nih, ada guru agama, guru lain. Guru agama lain apa harus berkolaboratif lintas disiplin ilmu? Nggak perlu. Oh, mungkin jadi fasilitator terkaitan gerakan 7 kebiasaan anak sehebat. Jadi ibu misalkan sudah dari sekian mata pelajaran lah ya,
Ada anggaplah sekarang 14 mata pelajaran di kelas 10. 14 mata pelajaran, 4 orang sudah dipetakan untuk jadi fasilitator kolaboratif lintas disiplin. Jadi Ibu hanya buat satu perencanaan belajar kan? Satu perencanaan belajar. Nah, satu perencanaan belajar sudah kepake mungkin anggaplah ini 6 jam lah. Anggap 6 jam dari 12 jam 6 jam yang digunakan oleh 4 orang gitu misalkan ya, atau 4 jam lah, boleh 4 jam yang digunakan oleh 4 orang guru. Dan 4 orang guru jadi fasilitator kolaboratif lintas disiplin ilmu. Kolaboratif itu hanya satu tadi yang tadi aja. Karena kami tidak perlu untuk bahasa Indonesia merasa ya sekolah ya untuk agama dan lain-lain tidak ada program terkait dengan kokurikuler terkait mata pelajarannya enggak. Kolaboratifnya itu hanya 4 mata pelajaran. Udah paket 4 jam, terlibat 4 orang. Udah selesai. Lalu ada kan dari 12 jam, 8 jam lagi. 8 jam lagi ibu bapak program nih 8 jam itu apalagi sekarang ya ibu bapak program senam tuh. Senam itu bisa jadi kokurikuler tadi ya. Senam anggap pakai 4 jam dari 8 jam tuh. Jadi misalkan guru agama, guru Pancasila, guru OPJOK, guru lainnya gitu ya. Yang ada misalkan ada 8 orang jadi fasilitator pada saat senam. Udah tuh tuntas dia kewajiban fasilitatornya. Ibu udah 2 program tuh. Ada 4 jam lagi adalah untuk ibadah. Jadi ibu hanya membuat tiga perencanaan. Perencanaan satu adalah perencanaan berkaitan dengan STEM yang tadi kolaborasi lintas masa pelajaran. Perencanaan kedua adalah berkaitan dengan kesehatan. Perencanaan ketiga berkaitan dengan ibadah. Udah, tidak usah sampai 20 mapel seperti itu yang cukup menyita waktu. Sekarang tuh sebenarnya semangatnya aktivitas penguatan karakter di sekolah itu tuh tidak menambah waktu belajar anak dan tidak menambah kerjaan buat guru, tapi itu dihitung sebagai bagian belajar anak. Jadi pada saat anak ada olahraga, ada terkait dengan ibadah, kalau dulu belajar dari jam 7 sampai jam 3, maka sekarang pun harusnya jam 7 sampai jam 3, tidak menambah jam jadi sampai jam 4, jam 5. Total belajarnya tetap. Itu ya Ibu Bapak ya. Jadi tidak sampai, jadi jangan mikirin harus ada masing-masing mapel penguatan materi, enggak. Justru penguatannya materinya hanya satu aja cukup tadi. Sisanya bisa gerakan 7 kebiasaan nenek sehebat, bisa ibadah, atau ada program lain silahkan. Ada bulan seni misalkan. Dalam satu bulan full itu memakan porsi waktu juga boleh silahkan. Itu Bu ya. Jadi tidak Oke, sampai terima kasih merumitkan Pak. 20 seperti tadi ya. Cukup mungkin bisa jadi cukup 2 atau 3. Dan itu disusunnya bukan hanya oleh koordinator. Koordinator itu memfasilitasi. Disusun bersama-sama guru yang jadi fasilitator. Jadi kalau kolaboratif lintas disiplin ilmu siapa yang bikin perencanaan? Guru tadi yang jadi fasilitator. Koordinator itu Oh, mengkoordinasikan. Jadi bukan ibu yang buat semestinya. Ibu itu mengkoordinasikan namanya koordinator kan. mhm, Mengkoordinasikan. Nah, guru-guru yang jadi fasilitator bersama nih ada fasilitator. Dan koordinator itu tanggung jawabnya rombongan belajar ya. Jadi kalau ada 12 rombongan belajar, koordinator itu bisa ada 12 atau mhm. bisa ada 4. Minimal 4, maksimal 12 rombongan 12 orang koordinator karena dia beban kerja tambahan. Jadi koordinator itu di satu jenjang nggak mungkin satu, apalagi kalau ada 12 ada 12 rombongan belajar, seminimal-minimalnya itu ada 4 koordinator itu. Di kelas 1 ada 12 rombongan belajar, seminimal-minimalnya 4. Maksimalnya bisa 12 koordinator. Itu ya. Jadi tidak tanggung jawab dan koordinator tuh namanya koordinator mengkoordinasikan bukan ibu apa yang nyusun ya. Oh, ini ibu Oke. sebagai koordinator di 3 rombongan belajar ini ada 3 program nih. Oh, ini tolong nih yang guru yang jadi fasilitator kolaboratif lintas disiplin bikin perencanaan. Guru yang tadi terkait gerakan 7 kebiasaan Indonesia bikin perencanaan. Jadi Mhm. mereka kolaboratif bikin perencanaannya. Itu Bu, kasih. Oke. Ya, makasih Pak. Oke, sudah tercerahkan Ibu Junita. Sudah Bu, terima kasih Bu. Alhamdulillah. Berarti ini Pak bisa diulangi lagi bahwa untuk co-curricular ini tidak boleh mapel itu berdiri sendiri ya Pak ya. Ya, Harus seminimal-minimalnya lima. 2 kolaborasi, Bu. Oke, terima kasih Pak. Lanjut ke penanya selanjutnya. Ini Ibu kayaknya nih, Ibu Ismunayati. Ya, kami persilakan Ibu. Apakah masih ada? Masih di mute ya, Ibu Is. Oke, silakan Ibu. Masih mute Bu.
Lanjut aja Bu Miss. Lanjut. Ini ada ibunya, tapi kok enggak. Udah dibuka Bu. Silakan Ibu Ismunayati. Atau kita lanjut saja ya. Lanjut dulu untuk penanya selanjutnya. Ibu Herni. Silakan Ibu Herni. Iya, Bu. Ya, silakan Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu semua. Perkenalkan, saya Ibu Herni dari Aceh Barat Daya. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Yogi, sangat tercerahkan. Terima kasih PPSKI Riau. Yang ingin saya tanyakan dan mohon pencerahannya Pak Yogi, terkait dengan pengorganisasian peserta didik. Misalnya di sekolah saya itu kelas 10 ada 8. Kelas untuk 11-nya rombongan belajarnya 8, kemudian untuk tingkat 12-nya 8. Nah, untuk co-curricular misalnya tadi seperti Pak Yogi contohkan ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebatnya, ada senam, ada beribadah, ada tadi lintas disiplin ilmu, kolaboratif dan disiplin ilmu, misalnya STEM. Pertanyaan saya, ketika STEM itu anak-anak apakah semua harus ikut atau bagaimana? Karena ini kan co-curricular. Tadi saya menangkap kalau ekstrakurikuler sekolah wajib menyediakan, tapi keikutsertaannya sukarela oleh siswa. Untuk co-curricular itu bagaimana Bapak pengorganisasiannya? Kalau ibadah mungkin tidak terlalu sulit karena kita kan hanya mengontrol saja mereka beribadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Termasuk juga dengan senam, mungkin bagi saya tidak sudah tergambar bagaimana kita mengorganisasikan siswa dalam kegiatan senam untuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Tapi kalau terkait misalnya lintas disiplin ilmu, misalnya tadi ada 4 guru yang ada alokasinya dalam struktur kurikulum, misalnya kimia, kemudian bahasa Indonesia dan sebagainya, itu pengorganisasian peserta didiknya itu misalnya untuk kelas 10 itu seperti apa Pak? Mohon pencerahannya. Apakah diolah besar atau bagaimana? Saya belum terbayang ini Bapak. Mungkin itu Bapak. Terima kasih Ibu Moderator. Saya kembalikan. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, makasih. Pertama, bentuk kokurikuler itu tidak harus ketiganya, tidak harus ada kolaboratif lintas disiplin ilmu dan juga 7 kebiasaan Indonesia hebat dan juga cara lainnya. Itu dulu ya, karena bisa jadi ibu bapak memutuskan bentuknya 7 kebiasaan anak Indonesia hebat saja boleh. Bisa jadi kolaboratif lintas disiplin ilmu saja boleh. Bisa jadi gabungan. Itu dulu ya. Jadi bentuknya itu dan atau kalimatnya. Jadi boleh salah satu, boleh gabungan ketiganya. Itu bentuk yang dipilihnya. Yang kedua, pada saat jadi kegiatan kolaboratif lintas disiplin ilmu, itu tuh di masing-masing rombongan belajar. Kan ada guru yang menjadi tanggung jawab. Kalau bisa digabung keseluruhan, kalau ibadah mungkin atau olahraga mudah digabung di satu tempat. Tapi kalau kolaboratif lintas disiplin ilmu, perombongan belajar nantinya. Karena kan guru kan ada, misalkan saya guru matematika, guru IPA dan sains, jadi fasilitator di kelas 1A, di kelas 1B, di kelas 1C. Dia berarti kan punya alokasi waktu sendiri-sendiri nih. 1 jam di sini, 1 jam di sini, 1 jam di sini, atau 2 jam di sini, 2 jam di sini, 2 jam di sana. Nanti tinggal barengan ngisinya boleh, atau gantian jadi fasilitatornya boleh, silahkan. Jadi bolehkah nanti digabung? Boleh. Bolehkah masing-masing rombongan belajar? Misalkan ada project STEM terkait dengan masuk, seperti ibu bapak masuk ke kelas saja, pada saat ngajarin ibu bapak guru matematika kan ngajarin misalkan guru kimia, ngajarin kesetimbangan kimia kan masuk ke kelas A, ngajarin kesetimbangan kimia masuk ke kelas B, kesetimbangan kimia masuk ke kelas C, kesetimbangan kimia. Bedanya kalau pas mapel kan masing-masing, kalau ini kolaboratif. Kolaborasi bertiga masuk ke rombongan 1, haruskah bersamaan tiga-tiganya? Silahkan aja diatur, boleh langsung bertiga, boleh mungkin sekarang minggu pertama si guru A, pertemuan minggu kedua guru B, minggu ketiga guru C gitu ya,
boleh juga silahkan ya. Strateginya diatur aja, boleh masing-masing. Ya sama seperti ibu bapak mau ngajarin mata pelajaran kimia ya, ada 3 rombongan belajar. Kalau ibu bapak ingin melakukannya masuk ke 3 kelas kimia, berarti memang ke 3 kelas ibu bapak akan mengulang hal yang sama kan. Ngajarin matematika itu boleh silahkan diatur saja. Proyeknya kami ingin gabung 2 rombongan belajar gitu. Dengan ini biar nggak terlalu minyak, saya tidak usah keliling waktunya gitu ya. Di strategi boleh juga gitu ya. Itu silahkan aja sekolah. Jadi kalau kolaboratif lintas disiplin ilmu pengelolaannya sulit digabung dalam satu kelas bersama, di masing-masing rombongan belajar aja. Nanti jadi fasilitatornya ibu bapak di kelas yang sama, di satu kelas ada 3 orang jadi fasilitator. Apakah harus barengan tiga-tiganya? Silahkan aja diatur oleh bertiga. Bisa jadi giliran gitu ya. Ini ada tiga kelas nih, anggap ada 4 kelas nih, anggap ya 4 kelas, ada 4 fasilitator. Mungkin diatur strategi. Kamu di kelas A jadi fasilitator ya, di kelas A ngajarin terkait strategi ini. Langkah pertama tadi pengenalan orientasi. Si guru yang kedua kamu di kelas B ya, jadi strategi pengenalan orientasi. Kamu jadi di kelas C ya, pengenalan orientasi. Boleh seperti itu kan? Di masing-masing mapel sama-sama lagi mengenalkan orientasi, tapi dipecah ke 4 rombongan. Tapi perencanaannya sama nih. Atau bisa jadi, oh ingin lebih mudah orientasinya gabung aja di aula nih. Di aula digabungkan barengan 4 kelas. Kita barengan juga berempat menjelaskan orientasi. Silahkan bisa juga seperti itu ya. Itu strategi di dalam itunya silahkan. Jadi si 4 orang ini bisa jadi langsung dipetakan ke 4 kelas yang berbeda gitu ya. Kamu di kelas ini, kamu kelas ini, atau digabung bersamaan 4 orang silahkan. Itu untuk pengelolaannya Bu ya. Nah kalau untuk yang olahraga memang lebih mudah digabung di satu tempat, ibadah digabung di satu tempat, tapi nggak digabung di masing-masing kelas dengan 4 fasilitator yang berbeda juga sebenarnya nggak masalah. Gitu ya. Jadi Izin 4 Bapak, orang yang akan menangani 4 kelas, anggaplah yang silahkan strateginya nanti mau digabung 4 menangani bersama atau dipecah langsung 4. Tapi perencanaan belajarnya sama. Walaupun misah masing-masing, tapi langkah pertamanya sama nih. Gitu. Itu silahkan. baik. Izin kalau demikian harus tercantum dalam roster pembelajaran ya Bapak. Karena kan kalau memang di perencanaan kami tidak dia sudah mendapat gambaran karena kita merencanakan bersama. Ini ketika pelaksanaan artinya ketika misalnya jam saya kebetulan guru kimia, maka saya akan melaksanakan perencanaan lintas disiplin ilmu tadi ketika jam saya begitu. Atau Nggak harus di jamnya sih Bu. Anggap aja gini. Untuk kokurikuler, misal jadi, kami untuk memudahkan misalkan pembelajaran intrakurikulernya Senin sampai Kamis, hari Jumat full untuk kegiatan kokurikuler bisa jadi. Misalkan belajar jam 1 sampai jam 12 untuk intrakurikuler, lalu kegiatan kokurikuler itu siang semua. Nah, sekarang sebagai contoh nih, kokurikulernya mengambil waktu jam pertama semuanya. Jam pertamanya kan seperti olahraga kan jam pertama semua. Memang sudah diblok nih, jam pertama atau jam 1, jam kedua kokurikuler, jam ketiga baru intranya gitu. Jadi tidak mesti didekatkan dengan mata pelajarannya. Sekolah mungkin sudah bisa membuat rencana gitu. Misalkan untuk mudahnya, misalkan belajar Senin sampai Jumat. Kokurikuler itu pemetaannya misalkan setiap Jumat misalkan ya. Atau setiap Kamis gitu ya. Sehingga sama-sama di hari Kamis jadwalnya diblok untuk kokurikuler. Bisa jadi seperti itu untuk memudahkannya ya. Mohon penguatan juga Pak, artinya setiap guru yang memiliki alokasi waktu di struktur kurikulum hanya berkewajiban menuntaskan alokasi waktunya masing-masing. Benarkah seperti itu Pak? Ya, dalam struktur kurikulum itu kan ada alokasi intra, ada alokasi kokurikuler ya. Iya. Nah, pada saat intra untuk penjadwalnya mudah itu pada saat intra itu kan agama punya jadwal 2 jam, intranya ya. Untuk kimia 3 jam. Nah, untuk kokurikuler itu diperhatikannya totalnya aja langsung 396, nanti dipetakan. Kan anggap nih, misalkan sederhana gini, jam belajar anak misalkan di SMP 40 jam. Nah, 40 jam itu 30 jam untuk intra, 10 jam untuk kokurikuler. Belajarnya kan 40 jam. Nah 10 yang intra udah punya jadwalnya 10 jamnya bisa jadi dipetakannya gimana? Bisa jadi misalkan ya 1 jam pertama full untuk kokurikuler sehingga udah kepake 5 jam. Misalkan ya dari 10 kan totalnya itu 10 jam untuk kokurikuler. Lalu 1 jam pertama untuk kokurikuler udah kepake tinggal 5 jam lagi. 5 jamnya lagi misalkan mau disimpan di hari Jumat.
jam ketiga sampai terakhir untuk kokulikuler. Jadi di blok jam ketiga sampai jam terakhir itu adalah untuk kokulikulernya. Nah, untuk bisa beragam bentuk lainnya bisa jadi seperti itu ya. Jadi nanti kalau untuk jadwal intra yang ini ya, jadwal ngajar ibu bapak yang kolom intrakurikuler, jadi agama dipetakannya 2 jam, kimia punya 2 jam, untuk sejarah kimia 3 jam gitu ya, sesuai ini. Nah, untuk kokulikuler nanti yang 12 jam silahkan ibu bapak mau di blok 1 hari penuh, boleh. Misalkan full setiap hari Jumat untuk kokulikuler boleh. Tapi kalau untuk misalkan setiap hari 2 jam pertama untuk kokulikuler juga boleh. Setiap hari 2 jam terakhir juga boleh gitu ya. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih untuk Ibu Erni tadi ya, Ibu Herni. Pertanyaannya, 3 penanya, kita kembali ke kolom chat dulu ya, Bapak Ibu. Kayaknya ada pertanyaan nih di kolom chat. Ini dari Bapak siapa nih? Ini pertanyaannya, Pak. Sudah terpakai 2 jam pelajaran, misalnya itu di hari Jumat gitu, Pak. Yang untuk ya, hari Jumat ada kegiatan misalnya 7 kebiasaan Indonesia hebat untuk kegiatan keagamaan. Seperti mungkin pembiasaan ini Pak biasanya kalau di sekolah kita. Kemudian mungkin di hari Kamis itu ada juga kegiatan misalnya senam. Apakah itukah yang dimaksud dengan co-curricular atau bagaimana? Sepertinya Ya, itu itu Pak bisa masuk. pertanyaannya. Ya, itu bisa masuk Masuk ya Pak. kokulikuler, bisa. Jadi itu bisa masuk di kelompok 7 kebiasaan Indonesia hebat. Jadi ada ngaji, ada senam, itu tuh bisa jadi kokulikuler. Jadi kalau ibu bapak punya program senam, misalkan rutin 2 jam 1 minggu, itu harusnya tidak menambah jam belajar anak, karena sudah masuk dalam total kurikulum anak gitu ya. Jadi sebagai alokasi waktu kokulikulernya. Jadi ada kegiatan-kegiatan penguatan itu. Jadi kan 7 kebiasaan Indonesia hebat itu ada beribadah, ada olahraga. Nah, kalau senam kan bentuk dari olahraga. Kalau ngaji atau lainnya itu bentuk dari beribadah gitu. Jadi itu bentuk dari kokulikuler. Jadi salah satu bentuknya kan 7 kebiasaan yang hebat ya. Ada beribadah atau ini bisa jadi ada program nanti makan bersama gitu ya. Terkait dimensi itu kan ada salah satu dimensinya lagi ya terkait penguatan di 7 kebiasaan anak Indonesia hebatnya. Misalkan makan sehat dan bergizi gitu ya. Bisa jadi gitu ya. Nanti itu bagian jadi kokulikuler karena 7 kebiasaan yang hebat ya. Makan sehat dan bergizi. Jadi makan waktu tidak bisa menggunakan waktu inti siswa. Jadi tidak menambah waktu belajar. Jangan sampai nanti gara-gara ada rutin senam lalu jam belajar yang biasanya anak pulang jam 3 jadi jam 4. Nah, itu kalau itu nambah jam belajar nantinya anaknya. Harusnya kalau selama ini pulang jam 3 ada kegiatan senam, ada ibadah, pulangnya tetap jam 3 gitu. Oke Pak, mungkin juga sedikit ada pertanyaan dari saya ini Pak. Artinya co-curricular ini memang betul-betul harus dirancang ya Pak ya, dirancang terlebih dahulu oleh satuan pendidikan itu mungkin kalau di awal tahun pembelajaran berintegrasi lah masing-masing mapel yang untuk memuat co-curricular itu. Masalahnya begini Pak, untuk artinya ini dan lainnya tadi ya Pak ya, kegiatan dan lainnya tadi yang menyesuaikan dengan kondisi satuan pendidikan kita. Ada kegiatan yang dan lainnya tadi Pak. Itu guru itu di tengah ini Pak, di tengah proses sudah berjalan pembelajaran ini baru muncul idenya untuk berkolaborasi dengan mapel yang lain untuk bisa melaksanakan sepertinya co-curricular ini Pak. Apakah itu bisakah kita laksanakan atau bagaimana itu Pak strateginya? Ya, pertama memang untuk kokulikuler itu sama seperti intrakulikuler, dirancang. Jadi kalau ibu bapak mau ngajarin matematika, nggak tiba-tiba saya tengah jalan mau ngajarin matematika. Jadi punya perancangan dalam 1 semester saya akan ngajarin apa aja. Kokulikuler pun punya rancangan gitu, jadi memang dirancang. Jadi kalau ada ide baru ya di semester baru aja masuk programnya. Jadi tidak langsung insidental. Jadi kokulikuler ini tuh memang sudah terencana. Sama seperti ibu bapak mau punya guru ngajarin kimia,
selama satu semester itu mau ngajarin apa aja nih gitu. Jadi nggak tiba-tiba gitu. Jadi memang sudah punya tujuan, sudah punya rencana. Jadi kalau ada ide baru, ya baiknya dirancang di semester baru aja nanti semester 2. Jadi tidak masuk tiba-tiba di tengah jalan gitu. Ya Pak, terima kasih pencerahannya Pak. Eh, apakah Ibu Ismunayati ini dari tadi nih resen? Kasihan lama kali angkat tangannya ya Bu. Tapi kenapa suaranya tidak ini ya? Ah, coba Bu, tidak kedengaran suara Ibu. Apakah Bapak Ibu terdengar Ibu Ismunayati? Tidak ya, Nggak ada suara. ada Ini suara. saya jawab dulu, ini ada Di lewat pertanyaan chat aja ini. Bu. Saya jawab Iya, dulu yang Bu Yulina. Apakah koordinator satu tema dengan tema lain bisa satu koordinator atau koordinator harus satu tema dan lain-lain? Ini di dalam kokurikuler itu ada fasilitator, ada koordinator. Siapa yang jadi fasilitator? Yang punya alokasi waktu. Karena kewajiban yang dalam struktur kurikulum ya. Karena saya guru matematika, dihitung beban mengajar 4 jam, baru ngajar 3 jam. Kan saya punya hutang 1 jam. Nah 1 jam perombongan itulah yang harus dia tunaikan menjadi fasilitator. Kenapa? Di input 4 jam, tapi ngajar 3 jam. Maka dia harus jadi fasilitator. Tapi kalau guru Pancasila, di inputnya 2 jam, ngajarnya 2 jam. Maka dia tidak harus jadi fasilitator. Kenapa? Hitungan dia dengan jam ngajarnya sudah setara. Maka dia tidak perlu jadi fasilitator. Jadi yang jadi fasilitator yang punya alokasi waktu. Kenapa? Karena dia ada hutang, tanda kutip ya. Di input 4 jam, ngajarnya 3 jam. Ada 1 jam. Dia belum, kok sudah dipertanggungjawabkan, tapi belum bekerja, tanda kutip. Maka dia harus jadi fasilitator. Nah, maka yang jadi fasilitator yang ada alokasi waktu. Gaya Pancasila tidak perlu jadi fasilitator. Kenapa? Karena dia di input 2 jam beban mengajarnya, ngajarnya pun 2 jam. Bahasa Inggris pun dia punya beban mengajar 3 jam, di inputnya 3 jam. Maka dia tidak perlu fasilitator. Ini fasilitator yang punya alokasi. Lalu ada fungsi koordinator. Koordinator itu beban kerja tambahan. Sama seperti ibu bapak jadi wali kelas. Kalau jadi wali kelas maka dihitung beban kerja tambahan. Kalau jadi pembina eskul maka dihitung beban kerja tambahan. Nah, koordinator itu siapapun gurunya bisa jadi koordinator. Sama jadi pembina eskul, siapa aja jadi bisa. Sama seperti wali kelas, siapa aja guru ngajar apapun bisa jadi wali kelas. Sama koordinator, seluruh guru, oh guru Pancasila tidak ada alokasi waktu, bolehkah jadi koordinator? Boleh. Karena ini adalah hitungannya beban kerja tambahan. Kalau ibu bapak menjadi peran koordinator, maka diberikan beban kerja tambahan. Dihitung bebannya, ditambahkan bebannya seperti wali kelas. Kalau saya nggak jadi wali kelas, maka saya tidak dihitung jadi wali kelas beban kerja tambahan. Tapi kalau jadi wali kelas, kamu dihargai loh. Per wali kelas jadi 2 jam 2 jam belajar. Beban kerja tambahannya 2 jam. Begitu pula koordinator. Koordinator itu seluruh guru bisa jadi koordinator. Kalau fasilitator itu tidak harus seluruh guru yang punya alokasi waktu, tapi koordinator seluruh guru bisa. Hitungnya bagaimana? Koordinator itu mengacunya, mengkoordinasinya, betul perombongan belajar mengacunya, sama seperti wali kelas. Kalau dia jadi koordinator di satu rombongan belajar, maka beban kerja tambahannya diberikan 2 jam. Kalau koordinator jadi di 2 rombongan belajar, maka beban kerjanya tambah menjadi 4 jam. Kalau koordinatornya di 3 rombel, maka dia 6 jam. Maka kalau guru saya punya beban ngajarnya hanya baru dapat 18 jam. Dikasih koordinator 3 rombongan belajar tuh dapat 24 jam. Karena apa? Koordinatornya dapat 6 jam di 3 rombongan belajar. Jadi koordinator itu beda, yang jadi koordinator satu rombongan belajar itu dihitung 2 jam. Koordinator di 2 rombongan belajar dihitung 4 jam. Koordinator di 3 rombongan belajar dihitung 6 jam. Terlepas dari tema apapun. Tugasnya adalah selama 1 tahun perjalanan. Selama 1 tahun. Jadi kalau temanya ada 3 ya sudah ubah-ubah tema nggak masalah. Karena dia fungsinya koordinator rombongan belajarnya. Jadi bukan koordinator untuk temanya. Tema itu sarana kegiatan-kegiatannya. Sama seperti wali kelas. Wali kelas itu apapun anaknya, apapun mapelnya dia fasilitasi gitu. Mapelnya apapun beda, di kelas 11 tetap. Nah ini pun koordinator.
Koordinator itu mengkoordinasi nih, ada fasilitator untuk lintas disiplin ilmu temanya A, ada untuk kegiatan 7 kebiasaannya tema B. Sudah itu aktivitas-aktivitasnya, tapi peran saya mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang beragam tadi. Jadi koordinator itu bukan merujuk kepada tema, tapi merujuknya kepada rombongan belajarnya. Itu ya, Ibu Bapak ya. Dan tugasnya itu perombongan belajar, bukan ke seluruh kelas, bukan satu sekolah, bukan. Jadi kalau ada 12 rombongan belajar, seminimal-minimalnya itu harus ada 4 koordinator, karena koordinator itu dibatasi maksimal, maksimalnya 3 rombongan belajar. Tuh, kasih. Ya, Eh, jadi namanya sama seperti koordinator P5 ya. Sekarang nama jabatannya tuh koordinator pembelajaran berbasis proyek. Ini tuh fungsi koordinator kokurikuler. Jadi kokurikuler ini nama 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 di dalam beban mengajarnya koordinator pembelajaran berbasis proyek. Tapi deskripsi pekerjaannya adalah koordinator kokurikuler. ya. Maaf sebelumnya Pak, untuk kegiatan kurikuler yang untuk pembelajaran mendalam ini memang tidak sepamiliar, belum Pak, belum sepamiliar seperti P5 kemarin. Jadi jujur saja Pak, memang kegiatan kokurikuler ini pun berjalan di sekolah, kami tidak kurang paham gitu, bahwa itu sebenarnya kokurikuler gitu. Jadi mungkin Semangatnya sebenarnya kokurikuler itu untuk memfasilitasi selama penguatan-penguatan karakter ini bagian kokurikuler gitu ya. P5 ya bentuknya ada proyek ya sebenarnya bagian dari kokurikuler. Kalau dulu disempitkan bentuknya itu hanya berupa P5 berupa proyek, kalau sekarang beragam bentuk selama penguatan karakter ini bagian dari kokurikuler itu aja. Jadi bentuknya lebih fleksibel. ya, ya, ya. Terima kasih pencerahannya Pak. Ini masih ada banyak pertanyaan juga di kolom chat Pak. Mungkin saya jawab yang Bu Sri Agusta, bagaimana penilaian kokurikuler minimalnya untuk penilaian itu tidak ada rapor sendiri Bapak ya, penilaiannya itu menilai dimensi profil lulusannya. Jadi hasil deskripsinya tuh ini nih, singkat saja. Ini nih, kokurikuler ini nilai akhir dalam satu semesternya ini yang dibutuhkan. Deskripsi ini. Tujuannya misalkan dimensi apa, makanya dalam satu semester tuh nggak usah banyak dimensi gitu ya. Ini misalkan penalaran kritis dan komunikasi. Nah, maka nanti dideskripsikan ini. Jadi penilaiannya itu ini aja, Ibu Bapak dalam satu semester ini cukup segini nanti di deskripsinya. Minimalnya ya, kalau mau nambahin banyak juga silakan. Minimalnya cukup ini. Kalau senang nambahin juga boleh. Jam pelajaran itu sudah ditentukan Ibu Bapak ya. SD 35 menit, SMP 40 menit, SMA 45 menit. Jadi kalau SMA jadi 35 menit itu melanggar aturan. Jadi lihat jenjang. Pokoknya kalau SD 1 jam 35 menit, SMP 40 menit, SMA 40 SD 35 menit, SMP 40 menit, SMA 45 menit. Jadi mengacu sekolah kami berapa jam itu harus sesuai alokasinya. Jadi dianggap standar kalau SD 35 menit 1 jam pelajaran, SMP 40 menit, SMA 45 menit. Jadi kalau 35 ya berarti untuk SD gitu. Kalau SMA harus 45 menit, nggak bisa dikurangi jamnya karena sudah ditentukan di dalam standarnya. Nih, permintaan untuk PPT materi Pak. Iya. Izin. Setiap Selasa. Nah, Ibu Bapak, kegiatan apa yang bisa disebut kokurikuler? Kokurikuler itu kita bisa menyebut dia sebagai kokurikuler harus memenuhi 4 kriteria. Jadi kami bisa mengatakan ini kokurikuler kalau apa kriterianya? Ini. Pertama, ada tujuan untuk memperkuat satu dimensi profil lulusan. Kedua, mengembangkan tema. Keempat, alokasi waktu secara fleksibel. Empat, mengembangkan rangkaian secara terencana, memuat tujuan, langkah-langkah, dan asesmennya. Nah, ini baru bisa dikatakan kokurikuler. Jadi kalau memenuhi 4 kriteria, dimensi apa yang diperkuat? Nah, tema apa? Alokasinya gimana? Rangkaian apa? Nah, ini maka bisa disebut kokurikuler. Jadi nanti bedakan nanti ada bisa jadi itu bagiannya adalah English saja, ya bisa jadi itu eskul gitu ya, karena bisa jadi halnya pengembangan dan lain-lain. Jadi selama dimensi tadi diperkuat. Jadi kompetensinya bukan memperkuat hanya satu kemapelnya gitu, memperkuat dimensi profil lulusan tujuannya. Ya, di SD ada 7 rombongan belajar, koordinatornya 7 orang boleh. Per rombongan belajar 1 orang boleh.
Jadi koordinator rombongan belajar boleh 12 rombongan, 12 orang koordinator boleh, boleh. Ya mungkin nanti untuk paparan PPT nanti saya kirim ke panitia ya untuk. Nah, 8 dimensi profil lulusan apakah harus dalam 1 tahun? 8 dimensi itu perlu dicapainya kapan? Dalam 3 tahun. Jadi pencapaian 8 dimensi itu perlu dicapainya kapan? Dalam 3 tahun di SMP, 3 tahun di SMA, 6 tahun di SD. Jadi ibu bapak bisa jadi nanti ya beririsan boleh. Intinya ke 8 dimensi itu memang dirancang sekolah untuk diselesaikannya kapan? Dalam 3 tahun. Jadi bukan dipaksakan dalam 1 tahun apalagi 1 semester. Jadi 8 dimensi bapak silakan ada 8 dimensi mungkin semester 1 dimensi apa, semester 2 8 dimensi apa. Nah sehingga ke 8 dimensinya diperkuat kapan? Dalam 3 tahun. Ibu bapak mungkin